Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0514468889, asal UPBJJ Kota Bogor. Baik, dalam video ini izinkan saya untuk melaksanakan tugas satu dari mata kuliah basis data dengan tema soal yaitu Entity Relationship Diagram atau yang disingkat ERT. Di sini saya akan memperlihatkan langkah-langkah praktik saya dalam mengerjakan tugas beserta hasil praktik yang telah saya selesaikan. Adapun contoh kasus yang digunakan adalah sebagai berikut. Oke, saya akan tampilkan di layar untuk soalnya. Oke, dengan contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa wajib mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, untuk perintah dari tugas satu tadi ya, untuk membuat entity relation diagramnya atau ERD-nya dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Oke, langsung saja di sini saya akan menggunakan aplikasi YED untuk mengerjakan tugasnya. Oke. Oke, sebelum ke langkah pertama dari materi modul yang basis data yang saya pelajari, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi entitas. Oke, dari soal yang diberikan, entitas di sini yaitu ada tiga dari soal, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Baik, langsung kita balik lagi ke aplikasinya. Kita akan menambahkan untuk entitas ya, di sini kita akan menggunakan entity pada aplikasi YED. Dan kita akan rename itu mahasiswa. Kita perbesar ya. Yang kedua yaitu mata kuliah. Yang ketiga adalah dosen. Oke. Setelah kita membuat entitas dari tiga entitas ini, langkah selanjutnya yaitu menentukan atribut dari masing-masing tiga entitas ini. Oke, dikarenakan dari soal tidak disebutkan atau tidak terperinci untuk atribut yang kita masukkan, maka dengan penalaran lagi saya akan menambahkan atribut dari tiga entitas ini, yaitu dari mahasiswa ada NIM, nomor induk mahasiswa. Yang kedua dari atribut mahasiswa yaitu nama mahasiswa. Baik, besar. Dan untuk mata kuliah, saya akan berikan atribut kode mata kuliah. Dan saya akan memberi atribut yang kedua dari mata kuliah, yaitu nama mata kuliah. Oke, untuk dosen sama, yaitu saya akan berikan atribut NID, nomor induk dosen. Dan juga atribut yang kedua dari dosen, yaitu nama dosen. Baik, saya akan menghubungkan dengan garis penghubung. Baik, jika sudah, selanjutnya saya akan menentukan relasi antar entitas. Oke. Di sini dari contoh kasus yang ada di soal,
Saya akan mengambil relasi dari kata mengambil di sini dan juga mengajar untuk dua ini untuk korelasinya. Baik, langsung kita ke aplikasinya kembali. Oke, kita akan menggunakan diagram relationship ya. Baik, oke, sebentar kita akan memberi ruang agar lebih ada space. Sini saya akan memberi yaitu mengambil. Kita perbesar. Oke, kita geser lagi ya. Oke. Dan untuk yang dosen saya akan berikan mengajar. Oke, jika sudah relationship-nya kita tambahkan, selanjutnya saya akan menambahkan derajat kardinalitas. Oke, apa itu derajat kardinalitas? Yaitu untuk sesuai dari modul basis data, yaitu untuk menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Oke, untuk menggambarkan hubungan antar entitas, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 hingga beberapa mata kuliah. Sehingga dari soal tersebut ya, sehingga saya akan menambahkan garis. Saya akan menambahkan garis 1 atau banyak pada relasi mengambil. Seperti ini. Dan saya akan tambahkan garis 1 atau banyak pada relasi mengambil. Dan akan saya menambahkan garis ini untuk mata kuliah yang diambil ya. Oke, untuk dosen saya akan menambahkan garis hanya 1 mengajar, dan dari mata kuliah 1 atau banyak bisa mengajar ya, seperti ini. Relasi mengajar seperti ini bisa dipahami ya. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menentukan atribut kunci utama atau primary key untuk setiap entitas dengan memberi garis bawah atau underline ya pada atribut yang bersangkutan, yaitu di sini name, kita akan garis bawah kode mata kuliah dan juga NID. Untuk dosen terakhir, saya akan melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif apabila relasi antar entitas bersifat banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut diubah menjadi sebuah entitas baru dengan atribut berupa primary key atau kunci utama tadi ya, dari masing-masing entitas yang terhubung. Oke, kita akan buat untuk yang 3 ya, yaitu kita akan menghapus garis ini terlebih dahulu. Oke, kita akan menambahkan space dulu. Seperti ini. Kita tahu juga ya. Dan di sini saya akan menambahkan entitas baru, yaitu registrasi mata kuliah. Saya geser kembali ya agar lebih muat.
di sini saya akan menambahkan atribut name-nya dan juga kode mata kuliah. Sorry. Oke, sebentar. Kita akan menambahkan relationship juga ya di sini. Dengan kita namakan diambil. Kita akan hubungkan seperti ini. Kita akan menemukan garis dari registrasi mata kuliah, mengambil dan yang diambil. Kita akan mengambilkan dari mata kuliah, mata kuliah yang diambil. Oke, kita cek kembali sudah sesuai. Seperti terhapus ya. Oke, ini dari hasil PRD yang saya buat dengan contoh kasus yang diberikan. Kita bisa lihat lagi soalnya ya. Sesuai dari contoh kasusnya, yaitu tiga entitas, mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Berikut dengan atribut dan juga relationnya atau hubungan atau relasinya. Oke. Oke, sudah sesuai. Oke, akhir kata dari penutup dari saya yaitu sangat senang untuk mempelajari hal baru, dan ini baru tugas 1. Saya akan siap untuk mengerjakan tugas 2 dan tugas 3. Saya harap teman-teman dan apa yang saya kerjakan ini sudah mendekati apa yang diperintahkan dan juga dapat belajar lebih banyak lagi. Akhir kata dari saya, Muhammad Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Pembimbing Tutorial Online.